Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Hidayat dengan NIM 121207132242. Di sini saya akan mengambil nilai ujian akhir semester yang membahas tentang sistem pemilu distrik atau proporsional campuran. Pengertian dari sistem pemilu distrik proporsional atau campuran. Sistem pemilu distrik proporsional campuran adalah kombinasi antara dua sistem pemilihan, sistem distrik dan sistem proporsional. Di dalam sistem ini, sebagian anggota legislatif dipilih melalui distrik-distrik tunggal, dan sebagian lainnya dipilih melalui daftar proporsional berdasarkan suara partai secara keseluruhan. Pemilu distrik dalam negara dibagi menjadi beberapa daerah pemilihan, di mana satu anggota legislatif dipilih untuk mewakili setiap distrik. Pemilih memilih kandidat individu dan pemenang adalah kandidat yang mendapatkan suara terbanyak di distrik tersebut. Di sisi lain, dalam sistem proporsional, kursi legislatif diberikan berdasarkan persentase suara yang diterima oleh partai. Sistem ini bertujuan menciptakan representasi yang lebih adil dan berdasarkan hasil suara keseluruhan. Contoh-contoh negara yang menggunakan sistem proporsional atau distrik atau biasa disebut dengan sistem pemilu campuran. Pertama, ada Jerman pada 1949. Sebagian besar kursi Bundestag atau parlemen Jerman dipilih melalui sistem distrik, sementara sisanya dipilih secara proporsional. Sistem ini memberikan keseimbangan antara representasi wilayah dan representasi proporsional partai politik. Yang kedua, Selandia Baru pada tahun 1996. Negara ini beralih dari sistem mayoritarian murni (FPTP) ke sistem campuran pada tahun 1996. Setelah ketidakpuasan terhadap kurangnya representasi partai kecil, Selandia Baru memilih anggota parlemen dengan menggunakan sistem campuran yang menyerupai model Jerman. Yang ketiga, Jepang pada tahun 1994. Jepang juga menggunakan sistem campuran, di mana sebagian anggota parlemen dipilih melalui FPTP dan sebagian lainnya melalui sistem PR. Kelebihan dari sistem pemilu distrik proporsional atau campuran ini, yang pertama ada keseimbangan antara representasi wilayah dan proporsional. Sistem pemilu campuran memungkinkan adanya keterwakilan individu di distrik sambil tetap menjaga proporsionalitas jumlah kursi yang didapatkan oleh partai politik berdasarkan suara nasional. Ini menciptakan keseimbangan antara keterwakilan lokal dan kepentingan partai di tingkat nasional. Contoh di Jerman, meskipun suara nasional dihitung secara proporsional, ada keterwakilan langsung dari distrik yang memastikan setiap daerah memiliki wakil di parlemen. Yang kedua, meningkatkan pluralisme politik. Kelebihan dengan sistem campuran, partai kecil masih memiliki peluang untuk mendapatkan kursi melalui sistem proporsional. Meskipun mereka tidak memenangkan kursi di tingkat distrik, hal ini meningkatkan keragaman politik dan pluralisme di parlemen. Contoh di Selandia Baru, penerapan sistem pemilu campuran memberikan kesempatan bagi partai-partai kecil untuk masuk ke parlemen yang sebelumnya sulit terjadi dalam sistem mayoritarian murni. 3. Mengurangi distorsi hasil pemilu. Kelebihan sistem campuran meminimalkan distorsi yang kerap terjadi dalam sistem mayoritarian murni, di mana partai dengan suara mayoritas di satu distrik memenangkan semua kursi. Sistem ini memungkinkan distribusi kursi yang lebih proporsional dengan suara yang diperoleh oleh partai di tingkat nasional. Contoh, dalam sistem distrik murni, partai besar cenderung mendominasi kursi meskipun persentase suara mereka tidak jauh berbeda dengan partai kecil. Sistem campuran dan memperbaiki ketidakseimbangan ini. Yang keempat, menguatkan hubungan antara wakil dan konstituen. Kelebihan dalam komponen distrik dari sistem pemilu campuran, para pemilih memiliki wakil langsung yang dapat dihubungi untuk menyuarakan kepentingan mereka. Ini meningkatkan akuntabilitas politik dan hubungan antara anggota parlemen dan konstituen. Contoh, di Jepang, sistem ini memungkinkan anggota parlemen menjaga hubungan langsung dengan pemilih mereka di distrik, sambil tetap menjaga keseimbangan representasi di tingkat nasional. Baik, selanjutnya kekurangan dari sistem pemilu distrik proporsional atau campuran. Yang pertama ada kompleksitas bagi pemilih. Kekurangan dari sistem pemilu campuran seringkali dianggap lebih rumit dibandingkan sistem mayoritarian atau proporsional murni. Pemilih harus memahami dua sistem yang berbeda, yakni memilih kandidat distrik dan memilih partai dalam daftar proporsional. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan dan kesulitan dalam memahami mekanisme pemilu. Contoh, beberapa pemilu di Selandia Baru awalnya kebingungan dengan sistem dua suara yang diperkenalkan oleh sistem pemilu campuran pada tahun 1996. Yang kedua,
kemungkinan munculnya dua jenis perwakilan yang berbeda. Dalam sistem ini ada dua jenis perwakilan di parlemen, yakni wakil yang dipilih secara langsung melalui distrik dan wakil yang dipilih melalui daftar partai. Perbedaan ini dapat menimbulkan ketegangan atau kesenjangan dalam prioritas dan fokus politik antara kedua jenis wakil. Contoh, di Jerman ada ketegangan antara anggota parlemen yang dipilih melalui distrik dan mereka yang berasal dari daftar partai, terutama ketika mereka memiliki mandat politik yang berbeda. Yang ketiga, potensi fragmentasi politik. Kekurangan komponen proporsional dalam sistem pemilu campuran memungkinkan partai kecil untuk masuk ke parlemen yang bisa meningkatkan fragmentasi politik. Hal ini dapat menyebabkan pembentukan koalisi pemerintahan yang lemah dan tidak stabil. Contoh, di Jerman, sistem ini memungkinkan banyak partai kecil masuk ke parlemen, sehingga seringkali diperlukan bentukan koalisi yang rumit untuk membentuk pemerintahan. Yang keempat, terjadi overshare seats, yaitu kursi tambahan. Kekurangan dalam beberapa kasus, partai dapat memenangkan lebih banyak kursi di distrik daripada yang proporsional dengan suara nasionalnya. Hal ini dapat memicu kursi tambahan atau overshare seats yang dapat mengubah keseimbangan representasi di parlemen. Contoh, di Jerman, overshare seats sering kali terjadi menyebabkan partai besar memiliki lebih banyak kursi di parlemen daripada yang seharusnya berdasarkan proporsi suara nasional. Baik, itulah penjelasan saya mengenai materi sistem pemilu distrik proporsional atau campuran. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya minta maaf. Saya akhiri, wabillahi